Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya mohon maaf kalau tidak bisa bertemu secara langsung begitu ya dengan Bapak Ibu semuanya, dikarenakan memang ada aktivitas yang harus saya lakukan terkait dengan kegiatan penelitian dosen, sehingga jam siang ini saya tidak bisa ketemu dengan Bapak Ibu secara langsung. Saya mohon maaf sekali. Nah, Bapak dan Ibu, saya kirimkan rekaman perkuliahan kita begitu. Silakan nanti Bapak Ibu menyimak materi yang saya bagikan. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, marilah sebelum perkuliahan kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah materi kita pada pertemuan siang hari ini, di mana materinya akan terkait dengan metode-metode pengembangan kognitif dan kreativitas pada anak usia dini. Nah, Bapak dan Ibu saya yakin sudah mengimplementasikan begitu ya metode-metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan kognitif atau kecerdasan pada anak usia dini. Karena memang salah satu aspek perkembangan dalam pada anak usia dini adalah aspek kognitif begitu ya. Nah, sesuai dengan kurikulum yang ada, maka tentu saja kita perlu bicara tentang metode-metode. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara tentang teori-teori gitu ya dan perkembangan-perkembangan kognitif pada anak usia dini seperti apa tahapannya, maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kemudian meningkatkan kemampuan tersebut sehingga mereka akan mencapai tahap perkembangan kognitif yang maksimal begitu ya. Kalau dalam teorinya Vygotsky itu adalah tahap potensial development gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ada beberapa metode nanti akan kita bahas. Nah, apa yang kemudian akan kita pelajari pada pertemuan ini terkait dengan metode apa itu metode pembelajaran. Kita selama ini seringkali kemudian mengatakan metodenya apa gitu ya. Tapi sebenarnya apa toh metode pembelajaran itu gitu ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri metode yang baik, metode pembelajaran yang baik itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita menentukan metode pembelajaran itu yang tepat. Ya, yang tepat yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah apa macam-macam metode pengembangan kognitif itu ada apa saja. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Definisi metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran, namanya metode. Kalau kita bicara tentang metode pasti terkait dengan cara ya Bapak Ibu ya. Pasti terkait dengan cara. Metode menjahit ya, bagaimana caranya menjahit. Metode memasak sayur apa ini sop misalnya, sayur sop ya, dari Jawa tahu sayur sop nggak ya? Nah itu misalnya bagaimana caranya, atau bagaimana metode memasak bubur, bagaimana cara masak bubur kan gitu. Jadi metode itu adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah rencana. Ya, jadi saya yakin Bapak dan Ibu sudah punya rencana. Apa itu rencana pembelajaran? Rencana pengembangan kemampuan kognitif anak atau peserta didik. Artinya kita sudah punya rencana. Tapi apalah arti sebuah rencana ketika tidak diimplementasikan, gitu ya? Ketika tidak dilaksanakan. Ya, rencana tinggal rencana gitu ya. Nah, rencana itu kalau untuk mengimplementasikan rencana maka butuh metode atau butuh cara. Nah, cara yang bagaimana gitu ya? Apakah sembarang cara kita sebut sebagai metode gitu ya? Tentu saja kan tidak. Ya. Metode itu adalah cara, rencana ya, cara untuk mencapai rencana, untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Jadi rencana yang sudah disusun, jadi rencana itu sudah tersusun secara sistematis dengan baik gitu ya.
agar tujuan tersebut tercapai secara optimal. Sehingga metode itu adalah betul-betul upaya atau cara gitu ya yang tepat untuk mengimplementasikan rencana yang sudah kita susun sehingga tujuannya itu bisa tercapai secara optimal. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Kalau tadi metode secara umum, yang berikutnya adalah apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran itu adalah teknik, ya, sebuah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi. Jadi metode pembelajaran itu adalah teknik penyajian atau cara, boleh ya, cara guru, cara yang dikuasai oleh seorang guru. Jadi kalau kita bicara metode itu cara yang Bapak Ibu kuasai, maka Bapak Ibu harus menguasai cara itu gitu. Ya, dengan baik, menguasai dengan baik tentu saja. Ya. Nah, untuk menyajikan materi, ya tadi Bapak Ibu sudah mempunyai rencana, Bapak Ibu punya RPS, di dalamnya ada materi. Nah itu butuh metode pembelajaran, berarti cara untuk menyajikan materi. Baik di dalam kelas, baik secara individual maupun kelompok. Sehingga materi itu bisa difahami oleh peserta didik dengan baik. Gitu ya. Nah, kemudian ya, kalau menurut Sujiono tahun 2007, metode adalah cara menyampaikan. Nah, masih cara ya. Atau mentransfer ilmu yang tepat sesuai dengan anak usia TK sehingga menghasilkan pemahaman yang maksimal. Jadi memang di antara di antara beberapa definisi ini gitu ya, beberapa definisi ini kita kita bisa simpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru ya dalam mengelola pembelajaran. Jadi cara yang digunakan oleh guru dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan agar optimal. Ya. Nah, kemudian apa ciri-ciri metode pembelajaran yang baik? Ciri-ciri metode pembelajaran yang baik adalah bersifat luas dan fleksibel. Apa maksudnya? Jadi kalau tadi definisi metode itu adalah cara ya yang bisa diimplementasikan baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, baik itu secara individu dan kelompok maupun kelompok. Nah itulah makna luas dan fleksibel. Jadi kalau misalnya tiba-tiba anak meminta untuk pembelajarannya di luar, maka metode itu atau cara itu bisa kita modifikasi sehingga bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas. Atau tiba-tiba anak pengennya tidak secara berkelompok tapi secara individu aja pengerjaannya misalnya. Nah, itu metode juga harus bisa menyesuaikan keinginan dan kebutuhan anak. Itu yang kemudian kaitannya dengan luas dan fleksibel. Nah, kemudian bersifat fungsional. Ya. Bersifat fungsional. Jadi bersifat fungsional itu artinya bahwa metode itu berdaya guna. Ya. Metode itu mampu menyatukan teori dan praktek. Jadi metode, misalnya kita memilih metode untuk meningkatkan kemampuan kognitif adalah dengan bercerita. Misalnya ya. Nah, dengan bercerita itu, misalnya, sebentar ya. Nah, dengan bercerita itu, metode ini mampu menyatukan teori dan praktek. Jadi, oh ternyata
Secara teori, gitu ya, metode bercerita itu baik untuk anak-anak usia dini 0 sampai 5 tahun. Karena dengan bercerita, anak itu mampu menyimpan banyak kosakata. Kemudian dengan bercerita itu akan meningkatkan hubungan emosional antara guru dengan siswa atau anak dengan orang tua misalnya. Secara teori kan mengatakan bahwa yang bercerita itu bagus untuk meningkatkan kognitif anak. Ya, dengan kosakatanya bertambah banyak, maka secara kognitif juga akan berkembang. Nah, prakteknya bagaimana? Oh, berarti yuk kita pakai metode bercerita. Gitu. Jadi harus didukung oleh teori-teori. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan metode itu tidak boleh sembarang metode ya, tapi metode yang mampu kemudian didukung oleh teori dan bisa diimplementasikan. Kemudian yang kedua adalah tidak mereduksi materi. Jadi metode yang baik itu tidak kemudian apa namanya mengacaukan materi, ya, mengacaukan materi yang sudah kita buat, mengganggu RPS kita gitu. Oh ini materinya ini metodenya nggak cocok gitu. Bukan materinya yang harus berubah, tapi metodenya yang harus berubah gitu. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, jadi bukan materinya harus berubah, tapi metodenya. Karena metode itu cara, yang lebih penting itu adalah materinya gitu ya. Kemudian memberikan keleluasaan berpendapat. Nah ini, jadi metode itu harus memberikan ruang bagi peserta didik kita untuk berdiskusi. Jadi tidak lagi kemudian gurunya selalu guru yang kemudian memberikan pembelajaran, tapi berikan anak ruang untuk berdiskusi, berpendapat, bertanya, gitu ya. Mereka leluasa untuk melakukan itu. Misalnya bercerita metodenya. Nah, kita kasih kesempatan bagi mereka untuk kemudian berdiskusi, misalnya ceritanya tadi tentang apa, gimana ceritanya, misalnya gitu ya. Apa yang bisa diambil pelajarannya dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian terakhir adalah mampu menempatkan guru pada posisi yang tepat. Bapak dan Ibu, guru itu adalah fasilitator. Ya, guru itu fasilitator. Artinya bahwa pada metode pembelajaran yang baik itu guru itu bukan kemudian orang yang apa ya intinya selalu memberikan solusi kepada peserta didik. Ya, kalau sakit para dokter kalau sakit pasti kasih obat enggak, tetapi ini edukasi, ini pendidikan. Sehingga harusnya guru itu fasilitator, memfasilitasi bagaimana mereka itu mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi ketika belajar. Kalau mereka mengalami kesulitan, jangan kemudian langsung dibenarkan atau dikasih tahu mana yang benar, tetapi gali pemikirannya, tanyakan pada dia gitu ya. Menurutmu harusnya seperti apa menyelesaikannya? Jadi tugas guru adalah mengarahkan supaya anak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi tadi ketika belajar, gitu ya. Nah, kemudian